bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami bersyukur karena Tuhan yang sudah memberkati kami semua, baik kami sebagai jemaat, kami sebagai pribadi lepas pribadi, keluarga. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu mulia indah, bahkan memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur memuliakan Engkau. Biarlah seluruh hidup kami adalah pujian, penyembahan kepada Engkau. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagai jemaat kami mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, mengatakan bahwa Engkau satu-satunya yang mempunyai kasih tanpa batas, mempunyai pengaruh, membimbing, menyertai, memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi ini biarlah firman-Mu lagi diberitakan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang dimuliakan juga melalui firman-Mu. Sehingga kami sebagai jemaat boleh maju lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang percaya yang Tuhan sendiri punya rencana supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Sudah ditekan ini. Pagi ini sebenarnya walaupun tanpa official, Ibu Emi sebagai gembala sampaikan kepada saya untuk menyebut juga ulang tahun gereja yang bisa duduk di sini ya, kosong semua ini. Bisa duduk di sini karena jemaat sudah mulai penuh. Puji Tuhan. Kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-27. Saya minta para pengurus gereja berdiri di tempat saja. Para pengurus gereja berdiri di tempat. Silakan Bapak Ibu. Pak Herman, Natua, Ibu ini Pak Boy juga. Mari Pak berdiri, Pak Saminto. Semua pengurus gereja berdiri ya. Kita beri tepuk tangan kepada pengurus gereja. Makasih untuk 27 tahun yang Bapak Ibu pimpin gereja ini, mengurus gereja ini sehingga ada seperti mana adanya pada pagi hari ini. Minta Pak Herman maju ke depan. Mari Bapak sama-sama merah ini Pak. Ini secara ofisial saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan hadiah ini. Bukan ini tujuannya, tapi untuk simbolis bahwa selamat ulang tahun Pak. Tuhan memberkati. Mana yang mau mengambil foto? Mana ya? Ya, Tuhan memberkati. Kembalikan Pak. Pak, kembalikan. Silakan duduk. Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Ya, nanti didoakan. Oh ya, silakan duduk. Kata gembala, silakan nanti didoakan. Puji Tuhan, hari ini, saya lupa kasih terlalu semangat, saya lupa. Oke, kita main ayat aja. Ada fotonya. Jadi saya nggak malas-malas amat ya sebagai hamba Tuhan. Mari kita baca Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-36. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama. Ini judul saya ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Firman Tuhan di dalam Ibrani ini berkata bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa
yang dijanjikan itu. Ini judul sebenarnya berbicara menekankan kepada ketekunan. Kita harus bertekun. Ya, nanti seluruh bagian firman Tuhan saya akan urai dengan topik-topik masalah, topik-topik utamanya, tapi paling tidak introduksinya. Sekalipun kita mengerti kata tekun, bisa kita ambil contoh daripada kehidupan kita sehari-hari. Ketekunan. Ya, Viani tidak ada di sini karena bekerja sampai malam jam 3 subuh. Itu dengan tekun bekerja. Dan Bapak Ibu sebagai pengusaha, mahasiswa, mengerti apa artinya tekun. Tekun itu sungguh-sungguh memberi perhatian. Seluruh keberadaan ibu bapak ada di sana. Dan tidak menyerah untuk terus maju, bertekun di dalamnya. Itulah judul firman Tuhan pagi ini. Mari kita baca ayat yang akan mendasari kita mengeksegese bagian firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena apa? Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita ini, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini ayat untuk pengurus gereja. Dan marilah kita, ya sudah, maju saja. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Soal firman Tuhan kita baca, kita sudah mengerti, kita sudah dapat sesuatu dalam ayat ini. Tapi marilah kita boleh berpikir secara global dan secara topik pada pagi hari ini. Pertama, kita sebagai orang percaya, beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang tujuan hidup. Kita ini orang percaya, orang yang sudah diselamatkan. Perbedaannya sama orang yang belum diselamatkan adalah kita mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup itu berharga sekali. Tujuan hidup ini adalah tujuan yang membuat kita menjadi manusia yang berharga. Tujuan hidup ini yang membuat manusia kita ini berguna. Tujuan hidup ini membuat kita tidak sia-sia hidup ini di dunia ini. Tujuan hidup kita. Ayatnya yang tadi 24 ya, 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ini tujuan kita semua. Sebagai gereja, saling mendorong, saling mendukung. Bukan hanya Bu Emi saja yang menteks, ayo datang ibadah. Tapi kita semua punya tanggung jawab.
Tapi lebih dalam lagi, mari kita lihat. Ayatnya yang ke-19 ke-20. 20 dan 21. Ayat 20 dan 21. Ayat 20 dan 21. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita semua melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita punya Yesus sebagai imam di tengah-tengah jemaat. Dan imam ini akan memimpin kita, memberi contoh kepada kita, dan memberi teladan kepada kita sebagai imam. Saya ingat-ingat 1 Timotius 1 ayat 9. Kamu adalah imamat yang rajani, bangsa pilihan Allah sendiri. Ya, kita semua di tempat ini adalah imam-imam. Bukan hanya Yesus sebagai imam. Saya sama istri saya dipanggil sebagai imam. Pak Herman di tengah keluarga besar dipanggil sebagai imam. Ko Abi di tengah keluarga dipanggil sebagai imam. Inilah tujuan hidup kita. Kita harus menjadi imam masing-masing kita. Kamulah imamat yang rajani. Semua kita harus menjadi imam. Mari baca apa kerjaannya imam. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-23. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang sudah tuh. Yohanes 4 ayat 24 yang maaf. Ini tolong baca. Yohanes pasal 4 itu Yesus berkata, aku melakukan kehendak Bapakku. Ini saya salah nyatat, maaf. Selalu bersemangat. Bapak Ibu mengerti. Yohanes pasal 4 ayatnya, mungkin ada yang tahu, tolong dibantu saya. Ayat 34, bukan 24, 34. Yohanes 4 ayat 34, salah 24. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yesus sebagai imam, apa yang dia lakukan? Apa tujuan hidupnya? Adalah melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Dia hidup, dia ada di tengah-tengah orang Yahudi. Hanya satu tujuannya, melakukan kehendak Allah. Mari kita terus dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. 1 Timotius 2 ayat 1 yang keempat. Apa itu kehendak Allah? 1 Timotius pasal 2 ayat yang 1 sampai yang keempat. Pertama-tama penasihat kamu, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita semua dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Ayat yang keempat, yang paling penting, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini loh kehendak Allah yang menjadi tujuan daripada hidup Yesus, yaitu dia mengerti bahwa Allah menginginkan semua orang untuk diselamatkan. Inilah tujuan daripada Allah, tujuan daripada Yesus. Nah, bagaimana dengan kita?
Mudah sekali. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 10. Saya hafal ini. 8, 9, 10. Kita baca yang 10. Efesus pasal 2. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam siapa? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapa kita? Kita adalah ciptaan di dalam Kristus. Tidak mungkin tujuan hidup kita berbeda dengan Yesus. Kita harus tahu, kita harus sama dengan Yesus. Yaitu melakukan pekerjaan baik. Tuhan sudah mempersiapkan kita semua untuk melakukan pekerjaan baik ini. Semua kita, Tuhan sudah siapkan. Supaya apa? Kita semua hidup di dalam tujuan ini. Inilah yang saya bilang orang Kristen punya tujuan. Kalau saudara tidak punya tujuan, saudara bisa puas-puas, tapi hidup saudara tidak jelas. Tapi kalau saudara sudah mengerti, mengapa saudara ada? Karena saudara diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini kalau mau dibongkar luar biasa. Sebelum saudara dijadikan, Mazmur 139, Allah sudah menenun engkau, menjadikan engkau. Sudah tujuan Allah sudah tahu akan jadi kamu, Anda. Dan di dalam dirimu Tuhan punya rencana supaya kita semua melakukan pekerjaan baik, yaitu untuk menyelamatkan semua orang melalui hidup kita. Amin. Ini panggilan umum, panggilan khusus. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau saudara hidup dengan keinginan saudara sendiri, saudara hidup tidak sempurna. Bahkan saudara tidak tahu untuk apa saudara hidup. Yaitu untuk berubah. Apa namanya? Budimu itu berubah. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Mana kehendak Allah yang apa? Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita semua harus sampai kepada titik di mana kita mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak, Roma 12 ayat 1. Ayat 1-nya, Uncle Joe, dibalik jadi ini bagian. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu semua, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sempurna. Serahkanlah hidupmu, serahkan hidupmu pada Tuhan. Selama saudara tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan, saudara tidak akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Ini saya selalu ulang, ini bukan pertama kali saya bicara ayat ini. Karena budi saudara tidak berubah kalau saudara tidak menyerahkan hidup. Maka saya bingung, banyak jemaat tidak pernah berubah. Bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun ada di gereja, tidak berubah budinya. Karena apa? Karena tidak menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Hanya hidup dengan keinginan mereka sendiri. Jauh dari rencana Allah menciptakan dia dalam hidupnya. Karena apa? Gak pernah menyerahkan diri. Itu dosa Adam yang dikuasai iblis
dari kitab Kejadian pasal 1, pasal 3. Sama. Kamu bisa sama seperti Allah. Kamu bisa lebih pintar dari Allah. Sudah, makan aja buah itu. Langgar aja peraturan Tuhan itu. Itulah manusia yang tidak pernah menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan dipikir di gereja tidak ada. Ada orang-orang seperti ini. Tapi baiklah, kembali kepada topik kita. Kita harus punya tujuan hidup. Tujuan hidup sama seperti imam kita. Yesus adalah imam kita. Dan tujuan hidup Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa adalah semua orang diselamatkan. Dan bagi kita semua, saya percaya, bagaimana kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya, menghasilkan jiwa-jiwa ke depan ini. Sudah bukan waktunya kita menjadi anak iblis, menjadi anak di mana Adam jatuh di dalam Kejadian pasal 3. Itu sudah kita tinggalkan semua. Kita harus menjadi orang-orang yang seperti imam besar kita, yang melaksanakan kehendak Allahnya, supaya banyak jiwa diselamatkan. Mari kita dengarkan topik yang kedua. Ini nanti berhubungan. Pertama, kita punya tujuan dalam hidup. Yang kedua, kita harus hidup kudus. Siapa bilang gereja tidak menyuruh kita hidup kudus? Wajib kita orang percaya hidup kudus. Memang Allah membiarkan orang-orang berbuat dosa karena kesabarannya. Kalau dalam perjanjian lama, orang berdosa, tanah terbuka ditelan oleh tanah, itu orang berdosa-dosa itu. Tapi PB itu zaman anugerah. Tuhan membiarkan orang-orang berdosa ini. Mari kita baca kembali Ibrani pasal 10 ayat 24 ya. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke 20 dulu, sorry, nyariin ayat. Ibrani pasal 10 ayat yang angka ayatnya 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini latar belakangnya, saudara tahu. Ayat sebelum ayat 19 berbicara Yesus sebagai anak domba Allah yang mati di kayu salib, darahnya tertumpah. Oleh karena dia domba yang tidak bercacat, Yesus tidak berdosa, menumpahkan darahnya di atas kayu salib. Kematiannya membuat tirai bait suci itu terbelah dua. Sehingga dia membuka jalan. Ayat yang pertama kita baca, ayat 19. Kita dapat datang kepada Allah. Puji Tuhan. Saya mau bicara agama manapun, hanya Alkitab mengatakan kita punya akses kepada Allah. Tidak ada agama lain. Agama lain itu hanya dongeng semua itu. Bodoh kalau saudara kembali ke agama-agama lain itu. Atau pergi ke agama itu. Dongeng semua. Tapi Yesus yang tidak berdosa itu mati di kayu salib, menumpahkan darahnya. Tirai itu terbelah. Kita tahu ini sedikit sejarah. Imam Zakaria, yaitu bapaknya Yohanes Pembaptis. Itu dia setiap tahun orang Yahudi harus datang kepada kemah. Bait suci waktu itu sudah ada bait suci.
Dan imam harus dipilih dengan undi. Waktu itu Zakaria dipilih. Dan saudara tahu, kalau imam ini disuruh masuk ke tempat Maha Kudus, kalau dia berdosa, saat itu juga mati dia. Mati langsung. Makanya imam ini dikasih kerencengan di kakinya. Dikasih tali. Kalau kerencengannya sudah gak bunyi, orang udah mati dia. Sudah mati dia di tempat kudus Allah itu. Saudara bisa membayangkan kekudusan Allah itu. Jangan main-main dengan kekudusan Allah. Jangan main-main dengan kekudusan Allah. Tapi puji Tuhan, hari ini kita bisa masuk kepada Allah yang kudus itu. Kita dapat bertemu dengan Allah yang kudus itu. Bukan main-main, saudara. Kita dapat ketemu dengan Allah yang suci kudus, yang tidak mungkin manusia berdosa ini ketemu dengan Allah yang sedemikian. Ini latar belakang. Tapi ingat, selama saudara tidak dibersihkan, oleh karena hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yeskiel pasal 26 ayat Yesaya pasal 36 ayat 25 sampai 29 berbicara nubuatan tentang apa Mesias itu akan menyucikan kita dari hati nurani yang jahat ini. Kita ini punya bakat yang jahat dari Adam dan Hawa itu yang berdosa. Tetapi pada waktu Yesus mati untuk kita, bukan hanya kita bisa masuk ke tempat kudus itu, tapi dibersihkan. Hati nurani kita ini yang jahat ini. Kita udah biasa dengan kejahatan kita. Kita punya tabiat yang jahat itu. Udah biasa kita hidup dengan tabiat itu. Tapi pada waktu Yesus mati di kayu salib, membuka tirai itu, kita bisa masuk. Karena apa? Karena kita bersih. Kita suci. Kita suci, kita kudus. Jadi orang bisa ke gereja, orang bisa berkata orang Kristen, tapi jangan-jangan dia tidak pernah dibersihkan hatinya dari hati yang jahat. Tidak pernah dibersihkan dari tubuhnya, tidak pernah dibasuh dengan air yang murni. Bisa saja. Bisa saja. Nah, ini kan sudah mengarah nih. Pertama kita punya tujuan. Sudah benar. Sama dengan Yesus, sama dengan Allah. Sekarang kita mau masuk ke tempat kudusnya. Sudah mau masuk ke tempat kudusnya. Apa sih yang kita dapat dari tempat kudus Allah itu? Apa yang kita dapat dari tempat kudus Allah? Ibrani 10 ayat 19 lagi. Saudara-saudara, oleh darah Yesus, sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20. Karena telah membuka jalan yang baru, dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sini nggak ada ya apa yang kita dapat dari Allah. Ibrani secara keseluruhan. Saya beberapa minggu bawa. Nomor rumah saya, kalau ingat Bapak Ibu Saudara, itu 416. Ibrani 4 ayat 16. Apa yang kita dapat pada waktu kita bertemu Allah yang kudus itu. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Sama, harus berani. Jangan ragu-ragu, harus berani. Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya apa? Ini yang pertama kita akan dapat. Supaya kita menerima rahmat. Supaya kita dapat rahmat loh. Rahmat, kita dapat rahmat.
Bukan orang ini, teman saya Rahmat juga. Bukan rahmat. Rahmat. Tuhan kembali kita rahmat. Dan menemukan apa? Kasih karunia. Menemukan kasih karunia. Untuk apa kasih karunia itu? Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Tepuk tangan dulu. Nah, saya mengerti ini. Kalau saudara ketemu Allah yang kudus itu, Dia akan memberikan saudara rahmat-Nya. Yang kedua, Dia akan memberi kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pertolongan kita pada waktunya. Beda itu, beda. Rahmat. Saya baca ya, maaf. Sampai dari bahan. Rahmat adalah pengampunan dan penerimaan Allah. Kita ini manusia berdosa tidak mungkin diterima oleh Allah. Tidak mungkin. Karena Allah itu begitu suci. Tapi rahmat itu artinya kita mendapat pengampunan. Kita diterima oleh Allah. Itulah mengapa kita punya patokan. Semua orang harus lahir baru. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang 3 dulu. Yesus berkata bahwa, oke, baca Bu Emi bukan benar. Yohanes 3 ayat 3. Itu lahir baru itu, ayat lahir baru itu. Ini dosen jadi hafal bolak-balik ngajarnya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau saudara tidak dilahirkan kembali, saudara tidak akan melihat kerajaan Allah. Tidak mungkin saudara melihat kerajaan Allah. Kecuali saudara dilahirkan kembali. Itu dia. Gereja 27 tahun. Kami menikah 38 tahun. Nyanyi Emi sama saya. Yang hafalannya. Masa muda. Oke, nyanyi Emi. Masa muda. Ya, tolong bantu. Bu Emi juga bilang jangan hoba keras, senang-senang aja. Kita ulang tahun kok ngamuk-ngamuk ini lagi. Marcel, mainkan dulu. Ya, salah satu lah, tolong brother. Ini sedang bersuka cita ini. Aduh, bagaimana ini ya. Marcel nggak ada lagunya. Oh, nggak tahu. Oh, itu old song, memang old song. Mr. Gary, tolonglah. Ini Ibu Gembala yang saudara kasih. Ini lagu lama. Lagu lama. Masa muda sungguh senang. Puji Tuhan, anak-anak muda ini memang separuh umur kami. Jadi ikutin ya. Masa muda sungguh senang. Hidup penuh dengan sukacita, dengan hati yang tak kunjung pada, selalu membakar dalam keindahan. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggal
maafkan segala dosaku. La 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 Terima kasih Pak Tato kasih kue kepada kami. Bunganya asli. Mawar itu asli. Bukan mawar plastik. Terima kasih Pak Tato. Artinya kami hidup nyata dalam 38 tahun. Jangan dipikir enak-enak. Jangan dipikir harmonis-harmonis. Dia pernah merobek saya punya baju. Iya, saya pernah beribut sama dia di mobil, dia keluar, dia masuk lagi, dia temparan saya, pak, dia. Ya, itu semua kebun binatang, semua ada di dalam hidup kami. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Allah memberikan rahmat. Rahmat ini membuat kita boleh mengalami pengampunan dosa kita. Dari segala kenajisan kita. Kami punya hidup juga najis dulu. Ini walaupun ketawa-ketawa, tapi saya jujur. Saya dengan Ibu Emi orang yang najis dulu. Itulah artinya rahmat itu. Waktu saya bertobat, besoknya Ibu Emi bertobat. Saya dalam angkot itu ada orang kecelakaan, darah di mana-mana. Biasanya kita takut. Tapi karena saya habis mengalami kelahiran baru itu, saya rasanya mau turun dari angkot, mau pegang orang berdarah-darah itu. Tidak ada rasa takut sedikit. Itu yang menunjukkan bahwa kalau kita dilahirkan kembali, kalau kita mengalami penyucian, rahmat itu mengubah hidup kita. Saya dan Bu Emi ada hari ini karena rahmat Allah. Amin. 38 tahun. Puji Tuhan. Tepuk tangan lagi satu kali untuk 38 tahun. Mungkin kebanyakan anak muda di sini belum mencapai 38 tahun. Kami sudah berantem 38 tahun. Nah, ada satu lagi. Kasih karunia. Kasih karunia adalah, tadi kembali, Ibrani 4 ayat 16. Kasih karunia. Itu bahasanya, bahasa kalimatnya itu pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan kita pada waktunya. Itu kasih karunia. Itu berbeda dengan rahmat. Berbeda dengan rahmat. Yaitu Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita bimbingan. Terutama Allah datang tepat pada saat kita membutuhkannya. Jadi bukan bicara past tense ya, masalah lalu yang kita diselamatkan Tuhan, bukan. Ini continuous, ya, present continuous, future continuous, semua dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ini namanya kasih karunia. Pertolongan tepat pada waktunya. Baik dari pencobaan, keputusan, dan pergumulan hidup. Kalau saudara sudah dapat dua ini, rahmat dan kasih karunia, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menghalangi hidup saudara berhasil mulia sampai kepada kehidupan kekal. Amin. Tepuk tangan dulu saudara. Apa yang kita butuhkan dalam hidup kita hari ini? Ini khotbah untuk kita objektif hari ini. Kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan,
celaka kita semua. Apalagi dosa-dosa kita yang kagak bisa dihitung itu. Celaka kita semua. Tapi karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah. Pertolongan kita pada waktunya. Nyanyi lagi? Enggak. Jangan dibodohin sama ini pendetanya ini. Enggak nyanyi. Tapi kesaksian. Kami 2018 ke sini. Diangkat. Rupanya ada yang kepincuk, bahasa Jawanya kepincuk. Pak Halim kepincuk dengan Bu Emi. Pak Halim kepincuk dengan Bu Emi. Tapi di belakang layar hari ini saya buka hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan, jangan takut Bu Emi, jangan takut. Kita sudah menang. Hari ini pada waktu Emi proses di sini, pernah saking pergumulan dia terlambat pesawat, menangis-menangis. Panjanglah cerita dia ke sini. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya punya kerinduan cuman satu, pengen jadi gembala. Saat saya bertobat. Anehnya ini, istri gue ini, bini gue ini, kada mau, ya bahasa Banjarnya, kada mau jadi pendeta. Jadi prosesnya panjang. Tapi saya setiap waktu ngintip ya. Jadi nggak Bu Emi ini pendeta ya. Ditungguin. Sampai satu hari jadi pendeta. Dan saudara tahu apa bahasa saya untuk kejadian Bu Emi. Hidup saya sudah selesai. Kalau Bu Emi berpikir praktis, saya berpikir filosofis. Hidup saya sudah selesai. Saya mau melayani Tuhan. Saya pernah coba buka jemaat di Surabaya. Gak karu-karuan. Buat keyboard, siapin bangku 50. Okumene itu saya mau buat rutin. Kagak jadi. Saking frustasi saya mau pulang ke Bandung. Saya mau coba buat jemaat dari nol. Gak pernah jadi. Saya pernah ke Australia. Saya hidup 1 tahun di Australia. Pengen apa? Pengen buat jemaat di Australia. Saudara tahu itu kerinduan saya ini. Saya pengen jadi gembala. Menangis 3 hari waktu habis bertobat. Pengen jadi gembala. Jangan susah saudara. Pasti saudara senang. Hari ini saya senang karena saya sudah jadi gembala di sini sama Bu Emi. Satu hari ada WA. Tek WA. Bapak, apakah Bapak Raymond Alexander Leider? Ya. Bapak masih punya hutang kepada Bank A. Saudara tahu latar belakangnya? Kita tahu, kami juga jatuh di hal yang sama. Kami di kantor di Surabaya, ya maaf ini cerita benar-benar tulus. Kami punya kartu 5 lah. Ya ada yang cuma 5 juta. Saya baru ingat, pas 5 juta mahasiswa saya pakai kartu kredit saya beli motor Cina. Saudara tahu siapa itu? Biasa off the record. Itu yang jago WL di Surabaya. Itu pakai kredit card saya 5 juta untuk beli motor Cina. Terus kami masih punya 4 atau 3. Plafonnya enggak terlalu besar. 15-30. Ada yang 50 yang paling besar. Akhirnya kami berjuang untuk menutup itu semua. Karena kami terdorong juga tidak mengerti bahwa ini bukan uang kami. Pernah kami dikejar oleh debt collector itu sampai orangnya nongol di atas jendela kami itu. Dia masuk ke rumah, dia ambil apa aja. Pen saya yang bagus diambil sama dia. Kami mengalami penderitaan itu. Dan saudara tahu, tidak berhenti di situ. 16 tahun setelah itu, pada waktu kami sudah di sini sebagai hamba Tuhan, teks itu muncul. Bapak masih punya tunjakan.
tunggakan. Oh iya, kami tahu siapa Bapak. Siapa Bapak dan apa pekerjaan Bapak kami tahu semua. Oh iya, berapa ya tunggakannya di WA? Tunggakan Bapak dengan bunga semua hari ini bernilai 273 juta. Untuk saya, ya kami makan kadang-kadang di atas tanggal 20 nggak punya uang. Kami nggak punya simpanan, kami nggak punya uang. Untuk bagi bapak-bapak yang lain mungkin uang kecil itu. Tapi kami mau mati rasanya. Saya secara pribadi mau mati. Disinilah hubungannya saudara. Kita punya tujuan hidup. Mau memuliakan Tuhan. Ada tujuan kami suami istri. Mau melayani Tuhan. Kedua, masih ada yang najis di hadapan Tuhan. Hidup kami masih ada yang najis. Yaitu hutang yang belum dibayar. 273 juta. Itu membuat kami tertahan sebagai hamba Tuhan. 273 juta rupiah. Saya udah kepikir macam-macam. Tapi ini ya, Ibu Emi ini seorang kadang-kadang waktunya saya bilang orang yang sangat hikmat. Orang yang sangat hikmat. Saya bilang, kita minta tolong si A, si B, si C. No. Nih, orang yang paling hikmat ini. No. Tidak minta pertolongan kepada siapapun. Apa kerjanya? Kita berdoa. Saya di ujung tempat tidur berdoa 1 jam. Saya bilang, Tuhan, saya ini mau apa ya? Sudah punya tujuan baik, hidup, mau melayani Tuhan, dikasih jemaat untuk jadi gembala. Apa hidup saya harus sampai di sini? Dengan terbongkarnya memakai kredit card sejumlah 273 juta. 1 jam saya berdoa. Ayat itu. Marilah kita dengan keberanian masuk dalam tempat kudus Allah. Tapi saya nggak tahu ayat itu. Tapi kami maju. Saya sudah nggak mampu. Secara mental juga udah kalah saya. Saya suruh Bu Emi yang hubungi. Baik, kata Bu Emi, kami akan bayar. Sekarang Ibu ambil kertas. Ambil kertas itu sekitar jam 1, jam 2. Tulis apa yang saya dikte kepada Ibu. Saya punya hutang di bank ini dengan nomor segini-gini atas nama Raymond Alexander Leider. Dan saat ini, sekarang ini, hari ini juga saya akan membayar 15 juta rupiah. Dan ditransfer hari ini juga. Ini saya buka, semua jemaat tahu ini ada cerita ini di belakang hidup kami. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Sehingga kami punya 2-3 juta. Kami pinjam sama orang yang menurut Bu Emi bisa kami bayar 2-3 kali. Dan kami terkumpul 15 juta hari itu juga. Hampir jam 3, hampir setengah 4. Kami ke bank itu, Bank Mandiri di kilometer berapa itu. Kami store 15 juta. Dan saya minta referensinya. Dan mereka hari itu atau besok menjawab, kami sudah dinyatakan lunas dan tidak punya hutang lagi. Mari beri tepuk tangan. Itu artinya kasih karunia. Itu artinya kasih karunia. Kita mau menghadap Allah dengan keberanian. Tapi tidak cukup. Hidup kita juga harus bersih. Hidup kita juga harus bersih. Kalau hidup kita bersih, saudara percaya, kasih karunia itu akan diberikan kepada semua saudara. Amin.
Tapi kemarin saya ini selalu gagal melihat kasih karunia Allah dalam hidup saya. Saya kurang mengekspresikan. Saya perbaiki mobil di kilometer 7 lah, 6-7 sana. Terus dari jauh saya sudah lihat bencong, tapi kayaknya ini cewek bukan bencong. Ketawa ya. Udah nari-nari dari jauh. Enak-enak saya perhatikan tukang kerja, langsung sudah ada di depan saya dia. Halo, gitu, ketering. Sudah ada di depan saya. Saya refleks cari jalan keluar. Mobil itu saya puterin. Pas saya puter masih ada juga dia di sana ngelihat saya lagi kan. Saya ceritain sama Bu Emi. Bu Emi bilang, kenapa nggak kamu kasih uang sama dia? Saudara lihat itu, hati saya langsung sakit. Aduh, saya pengen ketemu dia lagi. Mungkin hari itu dia nggak punya uang untuk makan, untuk buka puasa. Dengan begitu dia kencereng-kencereng supaya dia dikasih uang. Di dalam kantong saya ada 10.000 dan 20.000 yang masuk akal untuk diberikan kepada dia. Aduh, saya sedih sekali hari itu. Saya pikir saya pengen ketemu lagi sama perempuan ini. Tapi memang sih dia pakai kencereng-kencereng, bukannya begini kayaknya kan. Kalau begini kan saya ngerti minta. Ini cuma gini-gini senyum sama saya. Tapi disitulah ya kita belajar bahwa kita ini susah punya kasih karunia. Betul? Kita ini bukan sumber kasih karunia. Hanya Tuhan sumber kasih karunia. Mas Anjar nih ketawa-ketawa nih. Mau ngajak saya makan ini guys. Ya, saya tutup Ibrani ayat yang kita pelajari. Ibrani pasal 10 ayat 36. Seluruh hidup kekristenan kita, jangan pikir kita, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Kita harus bertekun dalam Tuhan. Apapun catatan kita, kita harus bertekun kepada Tuhan. Puji syukur kepada pengurus yang bertekun sampai hari ini. Tapi kita semua sebagai jemaat harus bertekun kepada Allah kita dalam hidup kita. Baca ayat yang ke-23. Ibrani, kita mundur. Ibrani 10 ayat 23. Dan 24 dan 25. 24 sampai 25. 24, naik. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Masing-masing kita hari ini, firman Tuhan berkata, bahwa masing-masing kita harus mendorong satu dengan yang lain. Jangan malah dibencin, dijahatin, diapa. Tidak. Semua saudara punya tanggung jawab untuk kasih tahu saudaranya. Kasih tahu temannya. Ayo ke gereja. Ayat apa? Itu kan ayat 25. Ayat 25. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, keluarga yang setia. Kalau melalui ketaatan saudara, ketekunan saudara, saudara nanti lihat janji Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam hidup saudara. Bagaimana kalau saudara tidak tekun? Saya ragu apakah janji Tuhan itu, maaf ini khotbah, bisa saudara miliki atau tidak. Tutup dengan kesaksian Pak Nanang. Pak Sihol, Pak Nanang ini 22 hari keadaan koma. Kepala tengkorak dibuka. Sebelum kejadian, mau 2 pagi, pusing kepala, dibawa ke rumah sakit, sudah koma. Sakit beberapa waktu, ya Ibu Sufina. Itu Bu Sufina sama anak-anak duduk di rumah sakit Ulin itu di ujung. Dulu nggak punya tempat, ini dapat tempat ya. Berdoa. Apa firman Tuhan Ibu
Sofina dan anak-anak. Ayat 19, tolong. Ayat 19. 10 ayat 19. Jadi saudara, oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus Allah. Ibu Sofina dengan anak-anak berani masuk ke tempat kudus Allah, meminta rahmat dan kasih karunia Allah. Itu yang terjadi. Amin. Dan Pak Nanang ini 22 hari bangkit. Ini beliau Pak yang ujung ini duduk beliau. Itu kasih karunia. Kita akan melihat terus kasih karunia Tuhan. Rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tidak berkesudahan di tengah-tengah jemaat kita. Tuhan memberkati kita semua. Siapa yang doa siapa? Umawit. Sekalian doa tuh firman Tuhan Ibu. Makasih Tuhan berkati.